tingginya split ticket voting, rendahnya pengaruh kotel effect. Itu poinnya. Kenapa split ticket voting tinggi? Kalau kita perhatikan, ini untuk menjawab mengapa perolehan pilpres pada Prabowo Gibran sangat tinggi di angka 58, sekian persen, hampir mungkin bisa mencapai 59% kalau kita lihat perkembangan real count KPU. Sementara partai-partai yang sebenarnya yang mendukung pasangan ini tidak sampai di angka situ. Nah, saya ingin melihat data dulu, tambahan dari exit poll yang dilakukan oleh Poltreking. Oke, kita bicara Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan Golkar, itu sudah mayoritas ke Prabowo Gibran. Tapi partai-partai di luar koalisi, pendukung 0103 itu juga banyak ke Prabowo Gibran, jawabannya, Zilvia. Misalnya mari, saya buka data di paslon 01. PKB itu yang memilih 01, yang kita tahu mereka adalah mendukung Anies Muhaimin, 41% pemilih PKB ke 01. Justru lebih banyak 48% pemilih PKB memilih Prabowo Gibran. Begitu juga Nasdem, hampir sama, 45 dan 47%, 45 ke 01, 47 ke 02. PKS memang lebih banyak ke Anies Muhaimin. Begitu juga partai di 03. P3 bahkan itu 66% pemilih P3 itu memilih paslon 01, 02. Hanya 12% memilih 03, Ganjar Mahfud. PD Perjuangan memang lebih banyak ke Ganjar Mahfud, 54%. Tapi ternyata 38% pemilih PDIP itu juga memilih Prabowo Gibran. Poinnya apa? Ternyata poinnya faktor di mana faktor figur itu jauh lebih determinan ketimbang faktor partai dalam preferensi pemilih di dalam pilpres. Sebelum saya jawab kenapa Gerindra rendah ya, hal yang kedua nanti. Nah, ini juga kami dalami di data exit poll Poltreking Indonesia. Mengapa? Kami mendalami mengapa memilih Anies, mengapa memilih Prabowo, mengapa memilih Ganjar. Ketika responden kita yang keluar di TPS ditanyakan, mereka memilih Prabowo itu 31% karena alasan faktor Prabowo Gibrannya, terutama Prabowo yang dianggap tegas. Faktor figur. Yang kedua karena narasi keberlanjutan melanjutkan Jokowi, faktor figur Jokowi yang kedua itu jumlahnya 23%, hampir 22,sekian%. Yang ketiga faktor program, terutama program makan siang gratis dan sebagainya ditambah gimmick gemuk itu sekitar 15%. Dan Zelvia hanya 9%, ini poin saya, yang mengatakan karena faktor partai kami mendukung Prabowo Gibran, katanya gitu, karena partainya, jadi karena kesamaan partai. Jadi faktor partai di dalam pilpres itu teruji kembali sangat rendah, hanya 9% dalam temuan kami dan memilih Prabowo Gibran. Poin inilah yang menyebabkan mengapa ternyata perolehan di pilpres itu jauh lebih tinggi ketimbang di partainya. Kan kalau kita perhatikan belum sampai 45% gabungan 4 partai, mungkin ditambah dengan partai-partai yang belum tentu lolos di parlemen seperti PSI dan seterusnya mungkin mendekati 50. Tapi paling tidak ada margin cukup jauh dibandingkan pilpresnya. Yang kedua, Zilvia, saya ingin jawab kenapa Gerindra tadi kan soal split ticket voting yang tinggi tapi rendahnya efektivitas bekerjanya kotel efek atau efek ekor jas. Tadinya dalam pemilu concurrent election, pemilu yang serentak antara pilpres dan pileg itu kan diharapkan ada ikutan ekor jas. Kalau orang memilih pilpresnya A, dia akan memilih partainya si A. Itu kan ternyata tidak efektif. Tapi tidak hanya melihat Gerindra sebenarnya. Paling pas melihat kotel efek itu partai pendukung 02 semuanya, yaitu gabungannya. Tapi kalaupun gabungan kan tidak sampai ya Zilvia ya, dibandingkan 58% tadi. Nah, ini saya punya jawaban untuk Gerindra dulu. Kenapa Gerindra diprediksi harusnya bisa maksimal mendapatkan itu, ternyata tidak setinggi yang diharapkan, padahal partainya Pak Prabowo. Saya melihat evaluasi dulu dari taktis yang berjalan selama 2 bulan atau 1 bulan terakhir dan strategi kampanye. Pertama, Pak Prabowo itu memang menjaga keseimbangan, saya baca, di koalisinya untuk tetap solid dan tidak terlalu dalam tanda petik ya fokus sekali dalam memenangkan pilpres, tidak terlalu di partai. Saya belum menemukan Pak Prabowo berteriak untuk mengajak pilih Gerindra. Mungkin saya terlewat, Bang Andri bisa cek itu. Atau Pak Prabowo menggunakan seragam partai Gerindranya. Atau Pak Prabowo memilih partai Gerindra warnanya untuk menjadi pasangan justru biru muda yang dipilih. Saya tidak melihat itu sebenarnya sampai bahkan tuan rumah kampanye akbar itu setahu saya di Jawa Timur adalah Partai Demokrat, di Jawa Barat adalah PAN, kemudian Golkar, bukan Gerindra. Positif dalam konteks ini untuk berbagi kepada semua partai. Inilah yang menyebabkan brand association-nya, brand connection-nya antara Pak Prabowo dengan Partai Demokrat tidak terlalu kuat di musim pemilu 2024 ini karena itu tadi faktor Pak Prabowo yang sangat fokus. Yang kedua, dari sisi Gerindra-nya, mohon maaf saya
mengatakan tidak berhasil mengkapitalisasi, memanfaatkan momentum mengkapitalisasi Pak Prabowo tadi untuk dinaikkan di faktor Gerindranya. Ini yang saya kira tanda petik kegagalan Gerindra. Tapi kalau konteksnya ingin berbagi kepada partai lain itu cerita lain. Ditambah yang ketiga, partai di luar Gerindra seperti Golkar, PAN itu juga cukup pasif mengkampanyekan Prabowo Gibran dengan partainya, misalnya PAN, Prabowo Gibran, PAN dan seterusnya. Ini yang menyebabkan Gerindra menurut saya tidak begitu maksimal mendapatkan berkah. Sampai situ dulu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh. Bang Andre, benar tidak sih Gerindra ini sebetulnya sudah janjian memang mau bagi-bagi suara dengan partai pendukung Prabowo Gibran yang lain? Nanti kita akan jawab usai jeda pemirsa sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.